angkat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu hati di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang membawa setiap ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami mau alihkan seluruh pandangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Kau Allah yang raya kami sembah. Jadi kami ya Tuhan, Kau lawat setiap kami ya Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Mari kita akan pujian sekali lagi. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Mari katakan, tak usah aku takut, tak usah aku takut, Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari semua langsung aku dibangkit begitu bersama-sama. Kita naikkan pujian dan kesembuhan hati kita. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya ada bagiku. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami menyembah Tuhan ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Mari kita sorak-sorak dahsyat Tuhan kita. Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Walaupun bumi berlalu dan habislah rahaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Walaupun bumi berlalu dan habislah rahaku, Yesusku ajaib. Mari katakan sama-sama, Yesus saja. Ada bahasanya teman-teman. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat buat Yesus saja. Yesus saja. Yesus aja. Ada mujizat sebab Yesus saja. Berubah kasih-Nya. Waktu berlalu dan habislah rahaku, Yesusku ajaib. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang membawa itu dalam rumah-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang belum sempat memberi ya Tuhan. Tuhan terus memberkati kami ya Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau penolong kami yang setia. Dalam keadaan apapun kami ya Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau setia di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai kau berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya bahwa Tuhan penolong setia, mari kita mohon semua teman beri bersama-sama kita nyanyi puji kita sebelum nanti kita. Aku percaya kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Semua katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Semua kita sebelum hambanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
setia. Di minggu-minggu Natal ini kami tetap mensyukuri, mengingat kelahiran Yesus, di mana 2000 tahun yang lampau Kau hadir di dalam kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Kau mengasihi kami, Engkau memelihara kami, dan menyediakan masa depan yang indah, yang baik, yang mulia bagi setiap kami. Kalau Engkau 2000 tahun yang lampau hadir di dunia ini karena Engkau memiliki masa depan yang baik bagi kami Tuhan. Karena Engkau memiliki rencana yang indah dan besar bagi kami. Karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kami adalah ahli waris-Mu yang akan bertata, yang akan berpuasa bersama-sama dengan Engkau kelak nanti Tuhan Yesus. Persiapkan umat-Mu, persiapkan gereja-Mu ya Tuhan, untuk memenuhi setiap rencana kehendak karunia-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Pak Sony. Urapi bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kami yang mendengar boleh mendengarkan isi hati-Mu melalui Pak Sony. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan amin. Silakan Bapak. Salam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Salam. Selamat pagi. Amin. Ada sukacita amin? Amin. Ada sukacita amin? Amin. Coba lihat samping kanan samping kiri. Ada sukacitanya enggak? Oke, baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya dipercayakan kembali untuk melayani firman, dan biarlah firman ini juga menjadi pedang bermata dua ya, yang bisa memberkati saya, juga bisa memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Sudah sekian lama saya bisa bicara lagi, karena beberapa minggu yang lalu saya kembali ke kampung halaman Bonakasogit ya. Ada beberapa pengalaman yang akhirnya saya juga ceritakan kepada hambanya, gembala di tempat ini, tentang bagaimana kekristenan di sana, tentang bagaimana kehidupan Kristen di sana. Sebelumnya pun saya diminta untuk berbicara, ada materi yang diberikan, tapi saya sangat beberapa minggu ini selalu berbicara tentang sikap hati kita untuk menyambut Natal. Sikap kita sebagai seorang Kristen, sikap hati kita, pribadi kita menyambut Natal. Apakah itu adalah hal yang biasa-biasa saja, hal yang rutinitas yang kita jalani sebagai orang Kristen karena kita sudah dilahirkan sebagai seorang Kristen? Yang bisa menjawabnya adalah pribadi kita masing-masing. Kan saya lahir dari bapak saya orang Kristen, opung saya, kakek saya, oma saya, encim saya orang Kristen. Ya jadi saya ngajalanin aja Natal saya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau bersama-sama belajar meneladani satu kehidupan, bagaimana seorang ini, atau mungkin saya katakan kumpulan orang ini, menyambut Natal, menyambut kedatangan Sang Bayi Kristus Yesus itu sendiri di dalam dunia. Kita mau sama-sama buka di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12.
Kalau ada yang bawa Alkitab, pasti sudah langsung ketemu, karena ada di tengah-tengah. Ya, oke, kita baca. Karena ini panjang ayatnya, yang ganjilnya pria, yang genapnya wanita. Ya, kita baca sama-sama. 3. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang ini yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pria. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Wanita. Maka dikumpulkan semua kepala dan orang-orang bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, Yuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang berwilayah Yuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat-Ku. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia memerintah ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena hari peringatan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke Yudea melalui jalan lain. Oke. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, di sini saya katakan tadi kita mau belajar dari pribadi-pribadi orang-orang Majus. Mereka jauh-jauh dari timur katanya. Dari timur, bangsa timur. Jadi kalau saya baca di sini, saya terus belajar timur dari bangsa Persia. Kalau sekarang modernnya itu daerah Iran, Bapak Ibu. Jadi kalau di peta, kalau lihat paling belakang, Persia itu bangsa Iran. Ada berbanyak versi, ada berbagai macam tafsiran. Orang Majus ini siapa? Katanya orang dari timur. Ada yang bilang dari Tiongkok. Itu berbagai-bagai macam versi. Orang-orang teologi pasti sering bahas ini. Ada yang bilang dari Arab, karena dari timur. Tapi kita mau berpatokan kepada firman Tuhan, katakan ini adalah dari Persia. Saya mulai menggali tentang orang Majus. Orang Majus ini adalah dari bangsa suku Magoy. Suku Magoy di Persia. Jadi zaman dulu Persia itu di daerah timur itu, kalau sekarang Iran, ya, Iran. Mereka ini kalau saya lihat dari peta, mereka berjalan ke Yerusalem atau Bethlehem, melewati gurun-gurun Bapak Ibu, melewati padang gurun, yang notabene, yang saya sekarang sangat-sangat notabene non Yahudi. Tangkap ya maksud saya, non Yahudi. Di sana nggak ada dulu zaman orang Kristen, orang nggak ada.
Di sana dulu disebutnya orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Kenapa saat itu saya bertanya kepada diri saya, kenapa Tuhan nggak disampaikan kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat? Kok disampaikannya ke orang Majus yang notabene orangnya jauh banget di Iran sana, di Persia maksud saya, di suku Magoy. Jadi kalau bahasa Ibraninya ini Magog, suku Magoy, Magog. Jadi Majus ini ditranslate lah ya. Kalau saya baca-baca lagi ditranslate menjadi Majus. Magog dalam bahasa Ibrani, kalau bahasa Inggrisnya ditranslate lagi wise man, orang bijak. Makanya ada yang bilang versi-versi banyak gitu ya, orang-orang teologi banyak versi-versi ini. Orang Majus ini siapa? Jadi ada yang katakan dia filsuf, dia ahli di perbintangan, ahli di bisa membaca masa depan. Karena ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang supranatural. Yang arti kata, kenapa Allah berbicara kepada mereka dengan tuntunan bintang, jauh-jauh datang dari Persia ke yang notabene Yahudi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di sini saya menangkap kenapa Allah menyampaikan pesan itu kepada orang di luar daripada. Bisa ya, sama-sama kita mau mengerti. Karena tujuan Allah di dalam Matius juga katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ironis sekali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen yang notabene yang tadi saya bilang, opungnya, neneknya, kakeknya, cicitnya orang Kristen, tapi menjalani Natal hanya hal biasa-biasa saja. Saya terus pelajari tentang orang Majus ini. Saya bilang luar biasa. Non-Yahudi, orang Iran. Kalau di modernnya sekarang ini Iran. Betul ya Bapak Gembala ya, yang lebih paham ya. Kalau kita mau gali lagi, Persia itu adalah Iran. Dan kita nggak mau membahas ke sana lebih panjang. Tapi saya mau kita sama-sama mengerti bagaimana sikap hati kita menyambut Natal. Bagaimana sikap hati kita pribadi lepas pribadi menyambut Natal itu sendiri dalam hidup kita. Yang pertama, oke. Yang pertama, hati yang percaya. Di ayat pertama tadi dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang saya bilang notabene non-Yahudi ini cuma dituntun oleh bintang. Harga saya ada bintang juga. Dituntun sama bintang karena dia orang-orang yang tadi saya bilang, orang-orang supranatural, orang-orang yang intelligent, orang-orang yang cerdas. Bahkan mungkin bisa dikatakan kastanya saat itu adalah kasta imam-imam, mungkin juga raja-raja. Karena berbagai macam versi orang Majus ini, orang Magog ya. Mungkin bisa dikatakan bangsawan, mungkin juga bisa dikatakan raja. Hanya tuntunan dari bintang, dia bilang ini adalah ada satu raja yang lahir ke dunia ini yang kita harus sembah dia. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, orang Majus ini bukan orang sembarangan, bukan orang-orang ecek-ecek gitu loh, bukan orang biasa-biasa, tapi dia jauh-jauh dari Persia datang ke Betlehem hanya untuk menyembah.
cuma dengan tuntunan bintang. Janganlah hidup kita saat-saat sekarang sama seperti Thomas, yang hidup kita hanya melihat satu keadaan, satu kondisi, baru kita percaya. Lah ini orang Majus, notabene non-Yahudi, dia percaya melalui ketuntunan bintang itu akan membawa mereka ke satu raja, raja di atas segala raja. Sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan. Mulailah pertajam keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Allah akan selalu menolong setiap hidup kita. Mungkin saat ini, aduh Bapak, sampai saat ini pun saya masih mengalami pergumulan. Sampai saat ini, pandemi yang ada, COVID-19, keadaan ekonomi yang bla bla bla. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, setiap kita pasti mengalami hal-hal seperti ini. Barulah pengalaman-pengalaman yang begitu intim dengan Allah. Sehingga tanpa kondisi, suatu situasi tetap membuat engkau percaya kepada Allah akan pertolongannya setiap saat. Yang percaya katakan amin. Yang saya bilang tadi, orang Majus notabene non-Yahudi gitu. Dia percaya tuntunan bintang itu akan mengantar mereka ke satu pribadi, Yesus Kristus. Jadi mulai gali iman kita, sama seperti siapa? Yang memiliki iman luar biasa di perapian api, masih ingat? Hah? Yang diminta oleh Raja Nebukadnezar untuk mereka menyembah berhala, menyembah raja. Tapi apa yang dikatakan oleh Sadrak Mesak Abednego? Kalaupun kondisinya saat itu Allah tidak menolong mereka, sekali-kali pun kami tidak akan menyembah. Jadikanlah iman kita sama seperti mereka. Sadrak Mesak Abednego. Itu yang pertama, yaitu memiliki hati yang percaya. Coba lihat samping kanan samping kiri, punya hati yang percaya. Oke. Yang kedua, punya hati yang rendah hati. Jangan sedikit udah dikasih berkat sama Tuhan, dikasih kepintaran, dikasih hikmat, udah mulai melambung tinggi. Tadi saya katakan, orang Majus ini bukan orang biasa. Bisa dikatakan bangsawan, bisa dikatakan dia imam-imam di bangsanya, maksud saya di Persia sana. Tapi dia mau merendahkan dirinya, Bapak Ibu. Zaman dulu, maksud saya di zaman itu, seorang raja, kalau dia menyembah raja karena dia mengetahui raja itu memiliki kedaulatan, mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Lah ini seorang Majus yang bisa saya katakan dia bisa saya katakan ya mungkin raja dari timur, karena banyak versi sih ya. Jadi saya nggak bisa menggamblangkan orang Majus ini apakah raja atau bagaimana gitu. Tapi intinya di Persia orang Majus ini adalah orang-orang yang ternama, bangsawan dan lain segala. Dia mau menyembah sang Raja Yesus Kristus, jauh-jauh datang dari Persia sana. Jadi mulailah, jangan merasa diri kita saya kan bisa, saya bisa begini gitu. Milikilah kerendahan hati. Miliki kerendahan hati. Karena barang siapa meninggikan diri, dia akan
Barang siapa merendahkan diri, dia akan Yesaya mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mulailah kita teladani pribadi-pribadi Majus, orang-orang Majus itu. Dia orang-orang, bukan orang-orang biasa, tapi dia mau merendahkan dirinya, menyembah Sang Raja Yesus Kristus. Poin ketiga, sikap hati apa yang harus kita miliki untuk menyambut Natal ini supaya Natal ini jangan lalu begitu saja. Ya udahlah, Natal begitu aja. Enggak. Poin yang ketiga adalah apa? Hati yang menyembah. Itu tadi ada di ayat jadi kalau udah ketemu nih, nanti bisa baca di rumah. Orang Majus begitu dia lihat datang masuk, dia sangat bersukacita, katanya firman Tuhan tadi katakannya, bersukacita melihat. Itu yang ditemukan itu adalah apa? Kandang domba. Kandang domba saat di sana di Bethlehem sana, itu kandang dombanya itu pendek-pendek Bapak Ibu. Ya kalau yang udah pernah ke Israel ya pasti tahu lah. Itu pendek-pendek. Jadi kalau mereka orang Majus kalau mau datang masuk itu nunduk gitu loh. Nunduk dan mereka menyembah Yesus. Itu bisa saya katakan ekspresi daripada orang-orang Majus menyembah Tuhan Yesus. Yang luar biasa, dia orang yang arti kata bangsawan, cendekiawan, filsuf, ahli perbintangan, supranatural dan lain-lain, berbagai macam versi yang diceritakan. Dia datang menyembah Yesus. Jadi milikilah hati kita, hati yang menyembah. Kenapa ya berapa lama ini saya kok mengalami kekeringan? Ada beberapa orang yang saya temuin, Bang, saya lagi kekeringan rohani, kata. Saya lagi begini nih, Bang. Dan saya bilang, bagaimana tentang hidupmu dalam menyembah Tuhan? Masihkah kamu menyembah Tuhan? Wah, itu Bang, saya udah gak nyembah Tuhan lagi gitu kan. Mulailah kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih menyembah Tuhan atau menyembah hal yang lain yang memuaskan kedagingan kita, memuaskan keinginan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, teladan yang diberikan orang Majus ini sungguh luar biasa buat hidup kita. Mulailah saat kita mengakhiri tahun 2021, masuk ke 2022, berkat yang baru membuat kita semakin menyembah kepada Allah. Yang bisa menjawab diri kita sendiri malam pagi hari. Ataukah saya masih pakai pikiran saya, masih pakai kekuatan saya, atau masih biasa-biasa? Teladanilah orang Majus ini. Mau memiliki hati yang menyembah Tuhan. Poin yang keempat, hati yang berkemurahan. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, orang Majus ini datang jauh bermil-mil jaraknya, melewati padang gurun, melewati kalau menurut saya zaman dulu kan gak ada, ini cuma ontak ya gitu loh. Jadi berhari-hari mereka bisa temukan Bethlehem. Istilahnya berbagai resiko yang mereka jalan, entah mungkin perompak di jalan, entah mungkin cuaca yang tidak baik gitu. Tapi mereka mau jalani. Apa yang kita bisa teladani dari orang Majus ini? Mereka mempunyai hati yang berkemurahan. Selain mereka membawa hidup mereka membawa apa? Kemenyan murni.
emas, kemenyan, dan mur. Saat itu adalah barang-barang yang berharga Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini, apapun yang engkau miliki, yang memang engkau ingin berikan kepada Allah, berikanlah dengan hati yang tulus. Untuk kebesaran nama Tuhan. Oh jadi Bang, artinya kita harus berikan emas saya. Bukan maksud saya. Arti kata, kita mau memberikan hati hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Kalau saat itu, yang tadi saya katakan notabene non-Yahudi mau memberikan yang luar biasa buat Tuhan, Allah pun akan melihat apa yang kau berikan. Kalau masalah persembahan, kita juga sudah sering dengar kan tentang persembahan seorang janda dan orang kaya. Betul Bapak Ibu pernah dengar? Berikanlah dari apa yang memang buat engkau tuh kurang buat engkau gitu. Kalau secara mungkin finansial engkau tidak bisa berikan secara finansial, secara hidupmu engkau berikan buat Tuhan. Dan itu berkenan di hadapan Allah. Dan engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati. Coba lihat samping kanan, samping kiri, jangan tegang loh. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Lihat samping kanan, samping kiri, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi 2022 memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Yang terakhir, poin yang terakhir. Nah, poin yang terakhir, teladan apa yang kita bisa dapatkan dari pribadi-pribadi orang Majus? Hati yang taat. Itu ada di ayat 12. Dan karena, saya bacain ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Bapak Ibu kalau membaca ini tadi ya, dari ini kalau nanti bisa diinin, Herodes bilang, kalau lu nanti ketemu, ini bahasa saya hari-hari ya, jangan ini, lu ketemu nih ya sama si raja ini, karena kan menurut pandangan mereka, namanya dari Persia kan, seorang raja itu pasti akan lahir di gedung istana, betul? Di bangunan yang megah. Makanya waktu itu orang-orang Majus datangnya ke kerajaan Herodes. Tapi di sana lihat, bintangnya nggak di situ. Dan dipanggil sama Raja Herodes. Gitu. Ada apa kalian kesini kan begitu istilahnya gitu. Lu ngapain datang? Gue mau lihat raja, lu datang lu gila lu katanya gitu kan. Bahasanya gitu kalau hari-hari. Ada raja lu lahir lu nggak tahu lu. Raja dari mana? Gue raja. Mungkin begitu kali ya ngomongan hari-hari gitu. Raja Herodes tuh udah mulai tuh. Tanduknya keluar Raja Herodes. Ya. Raja orang gua raja enak aja lu gitu kan. Mau bawa emas menyampur lagi lu. Lu kalau ketemu lu ya sama yang namanya Yesus tuh, baik lu datang ke gua mau datang nyembah dia. Ini bahasa hari-harinya, ini jangan diinin ya. Kalau kita lihat itu tuh seperti itu. Tapi orang-orang Majus tahu saat itu punya hati yang sirik gitu ya. Ini si Raja Herodes. Dan akhirnya mereka salah, datang ke tempat yang salah maksud saya. Yang perkiraan, ya kan saya bilang tadi orang Persia jauh-jauh dari Iran sana ke Yerusalem, ke Israel. Makanya mereka beranggapan datang dulu ke Raja Herodes karena mungkin lahir di sana gitu. Ternyata enggak. Tuntunan bintangnya ke Bethlehem itu ke daerah gurun juga itu Bethlehem ya, Bapak Gembala ya. Jadi saya baca di artikel Bethlehem itu daerah-daerah gurun juga. Daerah-daerah gurun juga. Mereka akhirnya beranjak pergi ke sana. Bukan di kerajaan Herodes saat itu.
Karena anggapan mereka nggak benar-benar nggak tahu gitu loh. Pokoknya mereka tuntunan bintang itu aja, mereka jalan, bintang jalan mereka jalan, bintang jalan mereka jalan. Nah di sini ada satu hati kedengkian, ada satu hati iri hati dari Raja Herodes. Kalau kamu ketemu sama yang namanya Raja Yudea ini, Yesus ini, kasih tahu saya. Tapi apa yang dialami oleh orang-orang Majus, mereka mengalami mimpi. Yang arti kata, Allah berbicara kepada mereka melalui mimpi. Kamu jangan datang ke Herodes, kamu lewat jalan lain. Supaya apa? Terselamatkan Bunda Maria, Yusuf, dan Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang Majus ini buat saya adalah satu hal yang beresiko besar. Kenapa saya bilang beresiko besar? Satu raja di salah satu tempat, dia jauh dari situ. Jadi dia nggak nyamperin dulu ke Raja Herodes. Ini saya enggak. Dia lewat jalan lain, dia pulang ke kampungnya, maksud saya ke Persia. Karena tuntunan Allah, dia mau tetap taat. Bisa tangkap maksud saya Bapak Ibu ya? Supaya terselamatkan Yusuf, Bunda Maria, dan Yesus, mereka lewat jalan lain dan tidak memberitahukan ke Raja Herodes. Di sini saya tangkap mereka mempunyai hati yang taat kepada Allah. Walaupun mereka mengalami satu resiko yang luar biasa nantinya kalau ketemu nantinya. Memang nggak diceritakan lagi sih bagaimana kelanjutannya. Tapi intinya mereka melewati jalan lain dan mereka tidak menceritakan kepada Raja Herodes. Sama juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Terkadang ada hal-hal, situasi-situasi, kondisi-kondisi yang membuat kita, keimanan kita, kepercayaan kita diombang-ambingkan oleh keadaan. Besok bagaimana ya Pak? Nanti anak kita kuliah. Besok bagaimana ya? Sebentar lagi saya pensiun. Besok bagaimana ya? Covid katanya ada lagi yang ketiga nih. Bisa tangkap ya maksud saya? Yang Allah mau, yang Allah inginkan dalam hidup kita adalah ketaatan kita sebagai umat Tuhan. Pegang janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap umat yang menaruh harap dan mengandalkan akan Dia. Yang percaya katakan amin. Dan Dia tidak pernah membiarkan anak Tuhan jatuh tergeletak. Yang percaya katakan amin. Saya tidak pernah melihat anak Tuhan yang percaya dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan terlantar, tidak makan, tidak terpelihara. Karena Allah selalu menyertai mereka. Yang percaya katakan amin. Mungkin kondisi kita saat-saat ini, situasi kita, keadaan kita, keluarga kita tidak menjanjikan dalam hidup kita. Bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana suami saya, bagaimana pendidikan mereka, bagaimana dan lain-lain segala hal. Yang terkadang berkecek amuk ya di dalam pikiran kita. Bagaimana masa depan mereka? Bapak Ibu, saya tekankan pagi hari ini, miliki hati yang taat. Katakan dalam hatimu, hati yang taat. Hati yang taat. Hati yang taat. Jadi kita mau meneladani orang-orang Majus ini ya Bapak Ibu. Bagaimana sikap hati kita menyambut Natal? Jangan menjadi hal-hal yang biasa-biasa saja. Menyambut kedatangan Sang Raja. Lah orang Majus yang notabene non-Yahudi, gak kenal, gak tahu, jauh-jauh, dia cuma ngikutin aja bintang. Inilah yang perlu kita teladani di dalam hidup kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.
Apapun Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang kita hadapi, yang kita lalui hari-hari ini, yang mungkin membuat kehidupan kekristenan kita seperti kering, yang membuat kehidupan kekristenan kita bagaimana ya Pak? Bagaimana ya? Kita selalu bertanya-tanya dalam hidup kita. Jadikan firman Tuhan pagi hari ini sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dia lebih tahu. Dia akan terus memberkati engkau di musim yang lain. Di musim yang lain. Di tahun yang baru. Apapun itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan penyakitku, bagaimana dengan masa depanku, bagaimana dengan hal-hal, bagaimana. Percayai satu hal. Dia akan selalu memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini datang di hadapan Allah. Katakan, Tuhan ampuni saya kalau Natal-Natal yang sudah saya lalui hanya menjadi Natal-Natal yang biasa-biasa saja. Tapi biarlah Tuhan pagi hari ini kedatangan-Mu di mana Engkau telah mengosongkan diri-Mu menjadi serupa dengan manusia. Supaya setiap kami Allah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Kasih-Mu menerangilah aku. Takut. Haleluya, haleluya. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Naikkan pujian sebagai doamu di hadapan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Saya rindu untuk kita mau berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, datang pagi hari ini di hadapan Allah. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Kau melihat tangan-tangan yang diletakkan dalam dada mereka. Kau melihat pribadi mereka, Tuhan. Kau melihat kerinduan mereka, ya Bapa. Dalam firman yang boleh kami dengar bersama-sama, Tuhan, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Kami mau percaya, kami mau rendah hati, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mempunyai hati yang berkemurahan. Kami mempunyai hati yang taat di dalam Engkau, Tuhan. Kondisi apapun, Tuhan, yang boleh kami alami saat-saat ini, keadaan apapun ya Tuhan yang kami alami saat-saat ini, Tuhan, ajar kami, Tuhan. Ajar kami ya Bapa. Menyambut Natal itu ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang mereka letakkan dalam dada mereka sebagai tanda Tuhan kerendahan hati kami di hadapan-Mu, ya Allah. Kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kalau firman pagi hari ini selesai, Allah, biarlah marifat hikmat-Mu berbicara atas setiap kami lebih lagi, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti sikap hati yang seperti apa yang harus kami jalani menyambut Natal-Mu di dalam hidup kami, ya Bapa. Berbicara lebih lagi, Tuhan. Singkapkan hal-hal yang belum kami mengerti, sehingga kami boleh lebih mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Sony, untuk kami terus taat di hadapan Tuhan dan memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu, ya Tuhan. Bapa, menjelang kami akan menutup tahun 2021 ini, 2 minggu ke depan, Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, dan kami mau bersyukur selama tahun 2021 ini Kau mengadakan mujizat demi mujizat untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, di tahun depan Engkau memiliki rencana dan mujizat yang lebih luar biasa bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, bagi setiap kami memiliki harapan-harapan. Tuhan akan melihat dan mengabulkannya bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kehendak Tuhan itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menutup ibadah tahun 2021 minggu depan dengan sukacita. Kami boleh melihat kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya di tahun 2022 nanti, Tuhan, kami akan semakin melihat kasih karunia-Mu yang lebih besar, lebih luar biasa bagi setiap kami. Kau akan terus memberkati dan semakin memberkati kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami khawatirkan itu bukan berasal daripada-Mu, karena Engkau akan selalu memberikan kami keberanian, kekuatan, dan penghiburan.
Tuhan akan selalu menjagai kami. Tuhan akan selalu melindungi kami. Tuhan akan selalu menolong kami. Bahkan ketika kami ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan. Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Dan kami akan tetap memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan menutup ibadah hari ini, kami memohonkan berkat Tuhan atas setiap kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini di dalam ibadah minggu ini. Diberkatilah setiap pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam jiwamu, dalam rohmu. Dan Tuhan akan memelihara engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Diberkatilah anggota keluargamu, anak-anakmu, pasangan hidupmu, bahkan cucu-cucumu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan setiap kehendak Tuhan dan menerima cinta kasih daripada Tuhan. Diberkatilah setiap usaha, bisnis, dan pekerjaanmu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan berkat demi berkat yang semakin besar untuk hidupmu. Sesuai dengan janji firman Tuhan, kau tidak akan pernah tergeletak jatuh, tetapi ketika engkau mengalami hal itu, percayalah tangan Tuhan terulur bagimu dan siap untuk membangkitkan dirimu kembali. Diberkatilah engkau juga dengan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan mengingatkan engkau, yang akan meneguhkan engkau, yang akan menuntun jalanmu di dalam jalan Tuhan yang benar. Terimalah berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.